Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana semua kabarnya baik? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdiri untuk memeriksa apakah masih ada sampah atau tidak. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membuang sampah. Baik, mulai dari sekarang. Sudah semua ya membuang sampah? Nah, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Terima kasih. Nah, coba sekarang kalian tengok kanan kirinya, apakah ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baik. Sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan, Ibu akan menanyakan materi yang minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas mengenai apa? Ya, Aninda? Iya, betul. Surat lamaran pekerjaan. Ada yang masih tahu apakah surat lamaran pekerjaan itu? Ya, silahkan kamu yang di ujung. Iya, betul. Jadi, surat lamaran pekerjaan itu surat permohonan yang dibuat oleh seseorang yang sedang mencari pekerjaan untuk dikirimkan ke suatu badan usaha atau instansi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan lowongan. Kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Nah, sebelum kita memulai apa sih itu teks berita, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Pertama, memahami pengertian teks berita. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks berita. Ketiga, membuat teks berita. Keempat, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yaitu 5W+1H. Keenam, mengidentifikasi jenis berita. Dan yang terakhir, membuat contoh berita menggunakan unsur 5W+1H. Di sini kalian sudah mempunyai buku LKS masing-masing. Coba sekarang buka halaman 10 mengenai teks berita. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian memahami apa itu teks berita dan apa saja yang ada di dalam teks berita. Mulai dari sekarang. Nah, cukup ya, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau menanyakan, Aninda, apa yang sudah kamu baca mengenai teks berita? Ya, betul. Ada yang lain? Ya, Ajeng? Ya, betul. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sudah terjadi. Nah, cara penyampaian teks berita ini ada 2 cara. Pertama, secara lisan dan secara tulisan. Secara lisan, contohnya, kita bisa lihat berita dari televisi dan radio. Nah, kalau secara tulis, kita bisa lihatnya dari media cetak. Apa sih media cetaknya itu? Media cetaknya itu contohnya seperti koran. Selanjutnya di dalam berita itu ada unsur-unsur. Apa sih unsur-unsur di dalam berita? Yaitu 5W+1H. Pertama ada what. Kedua ada who. Ketiga ada where. Keempat ada when. Kelima ada why. Dan yang terakhir ada how. What berarti artinya apa. Who berarti siapa. Where berarti di mana. When kapan. Dan why mengapa. Terakhir ada how, bagaimana. What
atau apa? Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Siapa? Siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Kapan itu berisi mengenai tentang deskripsi tempat atau waktu. Mengapa? Mengapa itu biasanya disertai alasan. Mengapa berita itu bisa terjadi? Bagaimana kejadian yang ditimbulkan dalam berita tersebut? Baik, di sini Ibu sudah mempunyai contoh media cetak atau media tulis. Di sini Ibu sudah membawa koran. Di dalam koran ini sudah terdapat berita, teks berita ya. Nah, teks berita ini berjudul Masjid Al-I'tisam meniadakan sholat Jumat. Kita cari unsur 5W plus 1H. Pertama kita cari what, apa. Dalam berita tersebut, unsur what-nya itu sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona, setiap jamaah akan dicek suhu tubuhnya. Itu bisa dibilang sebagai apa. Nomor 2, siapa? Siapa saja yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Pertama, ada Felix Mulyamah, dan yang kedua ada Heli. Ketiga, where, di mana? Di mana kejadian tersebut? Kejadian tersebut menunjukkan pada Masjid Agung Al-Hamzah, Tangerang, 3 Raksa. Yang keempat ada when, kapan? Kapan kejadian itu terjadi? Kamis 19 Maret 2020. Yang kelima ada why, mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Kita cari why di sini. Sementara Masjid Al-I'tisam meniadakan sholat Jumat untuk sementara. Terakhir how, bagaimana? Kita cari bagaimana. Sebentar ya. How, ini dia. Nah, adapun soal fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang anjuran sholat Jumat diganti sholat zuhur di rumah, itu hanya bersifat imbauan. Nah, jadi udah ngerti anak-anak bagaimana cara mencari unsur 5W plus 1H ini. Selain itu juga ada yang namanya kaidah-kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks berita. Apa sih kaidah-kaidah kebahasaan di teks berita? Pertama, menggunakan kata yang baku. Kedua, menggunakan kata langsung. Ketiga, menggunakan kata kerja mental. Keempat, ada keterangan waktu. Kelima, konjungsi temporal dan kronologis. Dan yang terakhir ada konjungsi bawaan. Nah, itu yang bisa dibilang kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks sebuah berita. Selanjutnya ada yang namanya piramida terbalik. Piramida terbalik ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama terdapat kepala berita. Bagian yang kedua leher berita. Bagian ketiga ada yang namanya tubuh bagian penting. Dan yang terakhir ada bagian tubuh yang tidak penting. Nah, baik. Apa sih yang dimaksud dengan kepala berita? Kepala berita ini berita yang paling penting karena di dalam kepala berita ini setidaknya ada unsur 5W plus 1H. Kedua, leher berita. Leher berita ini merupakan peralihan dari alur kepala berita dan melanjutkan gagasan-gagasan selanjutnya. Yang ketiga ada tubuh bagian penting. Nah, tubuh bagian penting ini umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termasuk ke dalam kepala berita dan leher berita.
Terakhir, ada bagian tubuh yang tidak terlalu penting. Kenapa sih yang terakhir ini dibilang tubuh bagian yang tidak terlalu penting? Nah, biasanya dalam contoh berita kita ambil sebuah contoh berita mengenai banjir. Nah, pasti di dalam berita tersebut ada nama-nama korban yang terkena banjir. Nah, nama-nama korban itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh bagian yang tidak terlalu penting. Nah, baik, sampai sini. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Aninda, ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak. Ajeng, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Kalau begitu, Ibu ingin menanyakan lagi kepada kalian. Apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan. Nadira? Ya, betul. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan mengenai unsur-unsur yang ada di dalam sebuah berita. Ada unsur apa aja? Silahkan. Hanifa. Ya, betul. Unsur 5W plus 1H. Selanjutnya, di dalam teks berita, selain unsur-unsur, ada juga yang namanya kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Siapa yang tahu kaidah-kaidah kebahasaan teks berita? Ya, boleh. Aninda. Ya, pertama apa? Ya, menggunakan kata yang baku. Kedua, menggunakan kata langsung. Betul. Ketiga, menggunakan kata mental, kerja mental ya. Keempat, apa? Keterangan waktu. Ya, betul. Kelima, konjungsi temporal dan kronologis. Betul. Yang terakhir, apa? Tidak tahu? Yang terakhir, ada yang tahu? Siapa? Ya, sok silahkan kamu. Apa? Yang keenam, konjungsi bahwa. Betul. Nah, selanjutnya ada yang namanya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama, siapa? Ya, kepala berita. Kedua, coba kamu yang di ujung, apa? Leher berita. Ya, betul. Ketiga, siapa? Ya, yang di tengah. Tubuh bagian penting. Terakhir, yang kamu, apa? Tubuh bagian yang tidak terlalu penting. Betul. Nah, baik. Sekarang di sini Ibu sudah mempunyai sebuah berita mengenai banjir. Silakan anak-anak simak dengan baik video tersebut. BNPB menyebut bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak, Banten disebabkan oleh adanya kerusakan alam akibat aktivitas penambangan liar yang terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kepolisian daerah Banten berjanji akan menyelidiki informasi itu setelah proses evakuasi warga telah selesai. Banjir bandang disertai tanah longsor yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Lebak merusak ribuan bangunan dan membuat ribuan warga mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut bencana alam yang baru pertama kalinya terjadi ini disebabkan oleh adanya aktivitas pembalakan hutan liar serta gurandil atau penambang emas liar di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Banyaknya gurandil yang menggali lubang selama bertahun-tahun membuat kondisi tanah di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak labil dan amblas ketika diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama. Keberadaan pembalakan hutan liar juga membuat resapan air berkurang, sehingga tanah yang berada di bagian tebing longsor, sehingga material tanah beserta kayu terbawa oleh aliran sungai yang mengakibatkan banjir bandang yang menerjang permukiman warga yang berada di tepi Sungai Ciberang. Penyebab utama selain faktor hujan yang lebat di wilayah itu Halimun Salak adalah sejumlah tambang yang pecah. Jadi tambang yang ditinggalkan itu longsor dan membawa material batuan dan juga lumpur. Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan jika pihaknya tidak mau berspekulasi dan berjanji akan menyelidiki hal tersebut setelah selesai mengevakuasi para korban ke tempat yang aman. Lokasinya saja itu sulit untuk dijangkau. Lokasinya, ya kan? Sementara kita fokus pada penyelamatan daripada korban, kemudian pencarian
Diketahui, banjir bandang dan tanah longsor sebelumnya juga pernah terjadi di wilayah Kecamatan Bayah dan Kecamatan Citorek pada awal bulan Desember 2019 lalu. Peristiwa itu membuat 12 penambang emas terjebak tanah longsor akibat ambrolnya lubang tambang emas yang berada di Gunung Luhur yang berlokasi tidak jauh dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Adi Mazda, Lebak, Banten. Nah, baik. Dari berita tersebut, silahkan kalian cari unsur 5W plus 1H-nya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mencari unsur 5W plus 1H. Dimulai dari sekarang. Baik, sudah 10 menit ya anak-anak. Ada yang sudah? Ajeng sudah? Belum? Ya sudah, berarti dikarenakan waktu kita sudah habis, kita kerjakan di rumah saja ya. Minggu depan kalian bawa mengenai tugas ini. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kita mengenai teks berita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.